Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di hari ini pada hari Ahad setelah maghrib. Seperti biasa pada hari ini, setiap hari Ahad insyaallah kita akan membahas tentang Umdatul Mar'ah, tentang 100 hadis mengenai wanita. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hadis pertama, tentang poin utamanya apa kemarin, yang namanya wanita itu harus memiliki waktu khusus untuk belajar. Itu poin yang paling utama. Nah, terus yang kedua ini apa? Nah, nanti kita akan membahasnya. Dan yang mengumpulkan 100 hadis ini adalah seorang ulama, ya, seorang syekh dari Bahrain, negara Bahrain, namanya Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad, itu namanya. Dan beliau juga termasuk ulama kontemporer, maksudnya hidup di tahun 2000-an ini. Wallahu alam apakah masih hidup atau belum, masih hidup atau sudah wafat. Tapi beliau juga punya channel YouTube, dan ketika kami cek itu beliau juga sering ngisi tentang wanita, tentang tugas-tugas wanita, tentang keluarga, tentang parenting dan lain sebagainya. Dan yang jelas beliau termasuk ulama kontemporer, maksudnya hidup di tahun 2000-an, tahun 2020-an, seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas itu hadis kedua, yang mana kalau di catatan kalian kan nggak ada ininya, nggak ada judulnya ya. Kita kasih judul dulu, dan judul ini juga yang memberikan adalah Syekh Dr. Adil itu yang memberikan judulnya. Agar apa? Agar kita itu bisa memahami apa sih yang ingin, atau apa sih poin penting dari hadis ini yang bersangkutan dengan wanita. Karena kalau kita hanya membaca hadis dan terjemahannya saja, ya itu mungkin kita tidak paham. Terus maksudnya atau poinnya yang bersangkutan dengan wanita apa? Seperti itu ya. Maka di sini Syekh Dr. Adil berkata, "Tawwi'i nafsaki alal istislam li kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la taj'ali aqlaki miqyasan li ahkami syar." Artinya apa? Berusahalah untuk menjadikan dirimu itu istislam li kalamillah, untuk berserah diri terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita dipaksa, bahkan laki-laki juga, untuk menjadikan atau untuk memaksa dirinya untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'ali aqlaki, jangan jadikan akalmu itu miqyasan, ya, sebagai tolak ukur li ahkami syara', untuk mengukur syariat. Jadi kenapa? Karena
yang namanya wanita itu lebih dominan ke perasaannya. Jadi terkadang ketika ada anjuran dari syariat yang menyelisihi perasaan seorang wanita, itu kadang mereka tidak menerima itu. Dan itu ditemukan oleh beliau. Ya, maka beliau di sini memberikan judul, kamu harus apa? Harus berserah diri atau memaksakan diri untuk menerima firman dan sabda Nabi Muhammad, firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan menjadikan atau jangan jadikan akalmu untuk mengukur apakah ini syariat ini benar atau salah. Nah, terus hadisnya apa? Nanti kita akan baca. An Abi Sa'id Al-Khudri, kita baca dulu hadisnya lengkap, kemudian kita terangkan. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Famarra 'ala nisa'i faqala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Qala tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Ma ra'aitu minna kisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah? Qala alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli? Qulna bala. Qala fadhaliki min nuqsani akliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadhaliki min nuqsani diniha. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih. Kita bedah satu persatu ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Beliau seorang sahabat. Seorang sahabat, nama aslinya Sa'ad ibnu Malik. Sa'ad ibnu Malik. Sa'ad ibnu Malik wafat tahun 63 Hijriah. Wafat tahun 63 Hijriah. Jadi di sini siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Seperti halnya hadis pertama juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar fi adha, di waktu duha. Belum duha itu kapan ya? Sekitar jam 8 sampai sebelum jam 12 ya. Au fitrin ilal musalla, ke musola. Jadi ketika itu Nabi keluar di waktu pagi hari, di waktu duha ke musola. Famarra 'ala nisa, kemudian beliau itu lewat di hadapan para wanita. Maka ketika lewat beliau berkata, bersabda, faqala, beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, kalian harus memperbanyak sedekah. Kenapa? Fa inni, karena saya uritukunna, diperlihatkan tentang kalian, aktsara ahlinar, adalah penghuni terbanyak, penghuni neraka yang paling banyak. Nanti kita jelaskan kenapa. Kita artikan dulu. Faqulna, kemudian para wanita itu menjawab, wa bima ya Rasulullah, sebabnya apa? Qala, Nabi bersabda, tukfirna la'na, karena kalian terlalu banyak melaknat. Wa takfurna al-ashira, wa takfurna al-ashira, dan kalian terlalu banyak berbuat kufur terhadap pasangan kalian atau suami kalian. Di sini berbuat kufur itu maksudnya apa? Nanti kita bahas juga. Ma ra'aitu min naqisati aklin, saya tidak pernah melihat suatu kaum yang akalnya itu kurang, wadinin, dan agamanya juga, adhabalilu birrojuli al-hazim min ihdakunna, yang bisa mengalahkan seseorang yang sempurna akalnya daripada kalian. Nanti kita bahas apa kurangnya akal, sempurna akal di sini seperti apa. Kulna, kemudian para wanita itu menjawab lagi, bertanya lagi, wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah.
kita dikatakan kurang agama dan dikatakan kurang akalnya itu dalam hal apa? Qala, Nabi menjawab, alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul? Bukankah kesaksian wanita itu seperti atau setara dengan bukanlah persaksian satu wanita itu setara dengan persaksian setengahnya laki-laki? Itu jawaban Nabi. Nanti kita bahas apa maksudnya. Kulna bala, maka para wanita menjawab, iya benar. Qala, Nabi melanjutkan, fadzaliki min nuqsani akliha, itu bukti tentang kurangnya akal seorang wanita. Jangan tersinggung dulu ya, nanti kita bahas, ini baru menerjemahkan. Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum? Bukankah seorang wanita itu ketika dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Kulna bala, maka para wanita menjawab, iya benar. Qala, Nabi menjawab lagi, fadzaliki min nuqsani diniha, itu adalah bukti tentang kurangnya agama seorang wanita. Jadi tadi apa? Ini hadisnya, poin utamanya jangan menjadikan apa? Akal itu, atau kita mengatakan, oh ini agama atau anjuran syariat ini saya tidak menerimanya. Kita harus menerimanya dulu. Ya, harus menerimanya dulu. Jangan jadikan akal sebagai tolak ukurnya. Seperti itu. Baik, sekarang kita bahas poin-poinnya, apa yang bisa kita ambil dari sini. Sini juga Syekh Adil berkata, minal fawaid al-muta'alliqah bimaudhu'il hadis. Faedah-faedah yang bersangkutan dengan hadis ini apa? Jadi nanti ini kita akan bahas syarah dari beliau juga, plus syarah dari Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim, maka kita juga akan baca syarah Sahih Muslim seperti apa. Kita baca dulu syarahnya beliau. Yang pertama, poin pertama, istihbabu huduril mar'ati sholatal id fil musalla ma'a wujubit tasatur. Dianjurkannya atau diperbolehkannya seorang wanita untuk menghadiri sholat id, karena kejadian ini itu ketika sholat id. Walakin mada ma'a wujubit tasatur, tapi harus menggunakan sater. Maka kalau sholat berjamaah di masjid, ya harus menggunakan sater. Dan zaman sekarang juga sudah ada tempat khusus wanita ketika ingin sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, hasul mar'ati ala sodaqoh, anjuran wanita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Maka kenapanya dijawab di poin ketiga. Anna sodaqota min asbabil wiqayati min nanar. Karena sedekah itu, poin ketiga ya, sedekah termasuk penyebab dilindunginya kita dari api neraka. Kenapa? Karena tadi Nabi bersabda, saya itu melihat yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah wanita daripada laki-laki. Maka di sini apa? Nabi tadi ketika bertemu wanita langsung disuruh sedekah. Tasoddaqna. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, min turuki tarbiyatil mar'ati wa'duha bima yasyuruha an fi'lil ma'asi wal istimraru fiha. Termasuk cara untuk mendidik seorang wanita itu adalah apa? Menasihatinya untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan atau melanjutkan kemaksiatan. Dan tadi contoh kemaksiatannya apa? Terlalu banyak melaknat, terlalu banyak berbuat kufur terhadap suaminya. Ini kita bahas kufur di sini apa? Yang kelima, jawazul ighladi fil mau'idati wa ta'mimiha bima la yamussu imra'atan bi'ainiha.
Yang kelima, boleh menasehati atau boleh tegas dalam menasehati, karena di sini Nabi itu tegas sekali. Kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak, ya kan? Tegas, tidak menggunakan kata-kata yang halus, tapi langsung ke poinnya. Kalian penghuni neraka paling banyak, gitu. Tapi apa? Bima la yamusu imratan bi'ainiha, dengan catatan tidak boleh apa? Menyentuh wanita secara langsung, maksudnya tidak sambil menyentuh dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya, ini nggak masalah. Anna, yang keenam, anna aksaro ahli nari an-nisa. Nah, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Yang ketujuh, anna min abrazi asbabi duhul mar'ati annar kufranul ashir wal iksar minal la'ni. Penyebab paling jelas dari masuknya wanita ke api neraka adalah yang pertama, kufranul ashir, berbuat kufur terhadap suaminya. Maksudnya apa? Banyak menolak, tidak taat kepada suaminya. Jadi kufur di sini tidak kemudian kalau nggak taat sama suaminya kafir, enggak. Tapi ya tadi, membangkang terhadap suaminya. Wal iksar minal la'ani, terlalu banyak melaknat. Nanti kita bahas apa itu laknat. Kita habiskan dulu ini poinnya. Yang kedelapan, ahamiyatu tarbiyatil mar'ati ala adabil kalami wa adabit ta'amuli hatta la taqa'a fi kufranil ashir walal la'an. Pentingnya mendidik wanita ala adabil kalam, untuk apa? Untuk berkata-kata yang halus ketika berbicara. Wa adabit ta'amul, dan juga mengajari mereka tentang cara bersosialisasi yang baik. Agar apa? Hatta la taqa'a fi kufranil ashir, agar tidak masuk ke dosa membangkang kepada suaminya. Membangkang kepada suami itu tidak hanya lewat perbuatan tapi lewat lisan juga. Walal la'an, dan juga tidak memperbanyak laknat. Yang kesembilan, anal mar'ata naqisatu aklin wa dinin. Dijelaskan tadi, wanita itu adalah makhluk yang akalnya dan agamanya itu kurang. Belum selesai. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna nuqsana aqliha fitriyun. Dikatakan seorang wanita itu akalnya kurang, itu sudah fitrah minallahi ta'ala, dari Allah. La tulamu alaihi wa la tu'ayyaru bihi, tidak untuk dijadikan bahan ejekan. Ya. Wa nuqsanu diniha bisa bil haidi fala ta'tam alaihi. Kalau tadi Nabi mengatakan agamanya wanita itu juga kurang, kenapa? Karena penyebabnya adalah haid, sehingga dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, maka itu tidak dosa. Tidak sholatnya wanita dan tidak puasanya wanita itu tidak dosa kalau penyebabnya haid. Jadi apa? Kurangnya akal dan kurangnya agama itu bukan menunjukkan kekurangan, karena di sana ada penyebabnya. Maka tidak boleh kita, contohnya saya sendiri sebagai seorang laki-laki, menggunakan kata-kata ini untuk merendahkan wanita. Tapi sebagai wanita kita harus sadar juga bahwasanya kita itu lemah dalam akal dan agama kita itu tidak sempurna karena ada penyebabnya yang tidak membuat kita dosa juga. Nah, nanti kita akan bahas. Kalau masalah kurang agama sudah jelas ya. Jadi kayaknya kalau kurang akalnya belum puas nih. Nanti kita bahas di syarah Muslim, dijelaskan detail. Ini kita baca dulu syarah dari Dr. Adil dulu. Anna naqsa aqlil mar'ati wa diniha la ya'ni du'fa qudratiha min kulli janib. Yang seperti yang saya katakan tadi, kurangnya akal seorang wanita dan agamanya itu bukan berarti dia kemudian merasa lemah di setiap kehidupannya. Jangan sampai menjadikan ini sebagai kita
atau kalian nggak semangat hidup? Wah, buat apa saya jadi wanita? Toh saya juga akalnya nggak pernah sempurna. Toh agama saya nggak pernah sempurna. Nah itu jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Kalau kita malah melemah karena itu, kita itu menunjukkan bahwasanya kita tidak menerima fitrah sebagai wanita. Dan ketika Allah menciptakan laki-laki dan wanita, itu sudah punya bagian masing-masing. Laki-laki kekurangannya apa? Wanita kekurangannya apa? Laki-laki kelebihannya apa? Wanita kelebihannya apa? Dan ada sesuatu yang bisa dikerjakan wanita yang tidak bisa dikerjakan laki-laki selamanya, sekuat apapun dia. Begitu juga sebaliknya. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Maka kalau kita contohnya sebagai wanita, saya tidak sekuat laki-laki ya, karena memang seperti itu. Kalau laki-laki bilang, saya nggak bisa menyusui ya, karena memang seperti itu. Enak sekali ya wanita, tinggal menyusui, tinggal hamil, tinggal melahirkan, kalau wafat dihitung jihad. Nah, itu nggak bisa kita mengatakan seperti itu, nggak bisa, karena apa, sudah ada porsinya, gitu kan. Kemudian fahiya aqdaru ala idhabi akhir rajuli al-hazim. Kenapa seorang wanita tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa putus asa dengan dikatakannya agama dan akalnya perempuan itu kurang? Karena dia itu punya kemampuan ala idhabi akhir rajuli al-hazim, bisa melemahkan akalnya laki-laki yang kuat, walaupun sekuat apapun dia. Jadi kenapa? Walaupun dikatakan wanita itu kurang dalam agama dan akalnya, tapi wanita itu sanggup menjatuhkan laki-laki ya, dari segi akalnya. Dia menjadi bisa lalai, bisa menjadi bucin dan lain sebagainya. Tahu bucin? Ya kan? Nah, bisa meninggalkan agamanya. Kita lihat ya kan, para wanita yang menjadikan tubuhnya, menjadikan wajahnya untuk menjatuhkan harga diri laki-laki kan banyak. Kita lihat laki-laki rela mencuri untuk memberikan hadiah ke pacarnya. Itu kan sudah menjatuhkan harga diri laki-laki. Dan itu tidak butuh waktu yang lama, cukup berapa menit saja. Maka di suatu perkataan mengatakan, ini kayaknya sudah saya sampaikan kemarin ya, seorang ibu itu perlu mendidik anaknya untuk menjadi orang yang kuat, yang bisa hidup mandiri, itu butuh 20 tahun. Sedangkan 20 tahunan lebih atau puluhan tahunan lebih. Sedangkan seorang wanita itu bisa membuat laki-laki terkuat menjadi lemah, menjadi hina, itu hanya dalam hitungan menit saja. Ya kan? Itu bukti ya tadi, setiap orang punya kelemahan, dan kelemahan laki-laki itu ya wanita. Fitnah terbesarnya laki-laki ya wanita. Nah, kemudian yang ke-11, annal akala qabilun li ziyadah wan naqs. Yang namanya akal itu ya bisa kurang, bisa lebih. Wa qad yarji'u dzalika li asbabin fitriyatin aw muktasabah. Annal mar'ata, yang ke selanjutnya, annal mar'ata mahma iktasabat min ma'arifin la yumkinu an yakmula naqsu aqliha li annahu amrun fitriyun fi kulli imra'ah. Ini penting juga. Poin selanjutnya, seorang wanita walaupun dia secerdas apapun, dia punya ilmu sebanyak apapun, itu tidak akan bisa menyempurnakan akalnya. Jadi bukan berarti akal yang tidak sempurna itu tidak cerdas. Kita lihat Aisyah itu berapa ribu beliau hafal hadis Nabi. Bahkan Aisyah itu menjadi bahasa sekarang ya, ustadzah yang mengajarkan hadis Nabi ke para sahabat, yang mana sahabat laki-laki. Tapi di situ Aisyah sadar, saya itu ya
Kalau masalah akal itu ya setengahnya laki-laki. Jadi menjaga fitrahnya, walaupun beliau sangat cerdas sekali. Seperti itu. Jadi walaupun beliau tahu fitrahnya seperti apa, tapi tidak menghalangi beliau untuk belajar. Buktinya beliau termasuk dari 5 besar yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Seperti itu. Tapi enggak yang pertama. Yang pertama Abu Hurairah. Beliau kalau enggak nomor 2, nomor 3 Aisyah. Nah, kemudian kenapa? Li'annahu amrun fitriyun fikul imrah, karena itu sudah fitrahnya wanita. Jadi sebagai seorang wanita muslimah kita harus menyadari itu. Nanti kita sebutkan, kita jelaskan. Kalau masalah kekurangnya akalnya di bab apa kita jelaskan, tapi di syarah Muslim, bukan di sini. Selanjutnya, anna man angkara nuqsana aqlil mar'ah innama yaruddu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadi abar bidzalik. Yang mengingkari bahwasanya akal wanita itu kurang, itu berarti sudah menolak hadis Nabi ini, tidak percaya dengan hadis Nabi ini. Kemudian anna dinal mar'ati qabilun li ziyadah wan naqs. Agama wanita itu juga bisa bertambah, bisa berkurang juga. Fahuwa yazidu bi ta'ah. Agama wanita itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Au bi tarki ta'ah, atau ketika dia meninggalkan ketaatan. Contohnya kapan? Kama fi halatil haid, ketika dia haid. Seorang wanita ketika haid dia meninggalkan ketaatan tapi karena sebab. Tapi itu menunjukkan apa? Bahwasanya seorang wanita juga tidak bisa sempurna agamanya. Buktinya dia tidak sholat, tidak puasa kalau haid. Dan ketika haid juga membuat apa? Membuat wanita itu berubah secara psikologisnya. Maka ketika wanita haid itu kadang-kadang pikirannya buyar, menjadi agak kurang jelas. Kadang sering marah-marah sendiri, ya kan? Seperti itu. Itu menunjukkan apa ya tadi? Kurangnya akal. Tapi tidak seluruh kehidupan dia itu akalnya kurang, enggak. Tapi ada beberapa kehidupan dia yang harus ada di posisi itu. Contohnya ketika haid. Kalau laki-laki kan enggak ada haid. Enggak bisa haid. Kalau haid berarti ya wanita gitu. Maka laki-laki itu enggak ada istilah libur sholat, enggak ada. Istilah libur puasa nggak ada. Kalau sering libur sholat, libur puasa ya jadi wanita aja gitu. Jadi tidak sesuai fitrahnya. Kemudian annal haidha la yajuzu laha shalah wala siyam hatta tadhura summa taqdiya siyam duna shalah. Orang yang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa juga sampai dia selesai haidnya. Kemudian tapi dia apa? Dia tetap wajib mengqadha puasa Ramadan. Tapi kalau sholat nggak wajib diqadha. Kalau puasa Ramadan wajib diqadha ketika dia haid. Yang terakhir, min suwari naqsi aqlil mar'ati kaunu syahadatiha binisfi syahadi rajul. Jadi poin dari kenapa akal wanita itu kurang atau setengah dari akalnya satu orang laki-laki itu di bab apa? Di bab menjadi saksi, persaksian saja. Kenapa? Nanti kita bahas. Maka kalau di kecuali bab ini, ya bisa seorang wanita itu lebih cerdas daripada laki-laki. Tapi kalau di bab persaksian, secerdas apapun dia, satu orang laki-laki itu setara 2 perempuan kalau dalam bab menjadi saksi. Itu bukti kurangnya akal. Kenapa? Nanti kita bahas. Wala ya'ni hadza anna hadhihi iya surah al-kulliyah linaqsi aqliyah ini. Bukan berarti itu membuat seorang wanita itu di berbagai macam aktivitasnya itu kurang akalnya. Tapi hanya di bab persaksian saja. Secerdas apapun perempuan, kalau dia menjadi saksi itu nggak boleh sendiri. Kecuali di bab-bab tertentu seperti
persaksian hamil, persaksian menyusui. Nah itu wanita kan yang merasakan dan bisa melihat itu. Tapi kalau di bab contohnya utang di ayat utang itu kan panjang itu kan. Nah itu ayatnya? Antadilla ihdahuma wala tudzakkiru ihdahumal ukhra, ya kan? Seperti itu. Tip. Ini poin-poin dari Syekh Dr. Adil ya. Kemudian kita coba cek Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu siapa yang buat? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berarti ulama zaman dahulu. Bagaimana beliau menyikapi kurangnya akal dan agama wanita. Kita baca. Ya, jadi usahakan kalau sedang di majelis itu atau sedang mengajar itu kita ini ya, nanti kalau jadi ustadzah atau jadi guru atau apalah itu kalau bisa jangan pernah mengatakan menurut saya. Ya, jangan pernah. Usahakan. Kita harus mengungkapkan perkataan para ulama yang lebih kompeten daripada kita. Kita baca di sini. Agar apa? Agar majelisnya itu ya murni ilmiah, bukan pendapat dia sendiri, tapi pendapatnya para ahli juga. Kemudian tadi penjelasan dari Syekh Dr. Adil ya. Sekarang penjelasan dari Imam Nawawi yang membuat Arba'in Nawawi itu loh. Itu beliau juga mempunyai Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata di sini, wa amma ahkamul hadis fa fihi jumlah minal ulum min hal hasu ala shadaqati wa af'alil birri wal iksar minal istighfar wa sa'iri ta'at. Hadis tadi menjelaskan yang pertama, kita harus memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar dan memperbanyak amalan-amalan ketaatan yang lain. Wa fi anal hasanati yudhibna sayyi'at kama qala Allah azza wa jalla. Juga bisa dipahami dari hadis itu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Ya tadi, Nabi memperingatkan kalian itu penghuni neraka yang paling banyak. Maka biar terhindar dari itu, perbanyaklah sedekah. Berarti amal baik bisa menghilangkan dosa. Wa fihi anna kufranal asyir wal ihsan minal kabair. Juga menjelaskan durhaka terhadap suami dan tidak menganggap kebaikannya itu termasuk dosa besar bagi wanita. Maka perjuangannya wanita itu ya taat kepada suaminya. Dan taat kepada suami ya itu susah bagi wanita yang tidak paham fitrahnya. Dia merasa, saya kan juga berhak lah ini, saya berhak itu, saya berhak memutuskan apa yang saya inginkan sendiri, saya kan manusia juga. Nah, perkataan-perkataan seperti ini itu harus kita hindari. Kalau kalian sudah punya suami, ya sudah, apapun yang kalian lakukan itu harus sepengetahuan dari suami. Kalau diizinkan, ya alhamdulillah. Kalau nggak boleh, ya sudah, nggak boleh berarti. Mau itu kalian sudah pengen semenjak kalian bayi, contohnya pengen beli ini, sudah ngumpulin duit, ternyata laki-laki ya suaminya nggak ridho, nggak usahlah, lebih baik buat makan kita aja, lebih baik buat anak-anak aja. Nah, itu ya sudah, berarti sudah mutlak. Nah, kalau tadi seorang wanita itu mengandalkan akalnya, mengandalkan perasaannya, dia akan tidak terima. Dan makanya tadi judulnya memaksa, ya, tawi'i nafsaki, seperti itu. Tentunya laki-laki juga punya tindakan yang mana itu bisa membuat dia termasuk pelaku dosa besar. Ada juga, contohnya tidak menafkahi istrinya dan yang lainnya, seperti
tidak taat dengan ibunya, itu kan kabair juga. Fa inna tawa'uda binari min alamati kaunil maksiati kabiratun kama sanwadihu qoriban insyaallah. Karena tadi apa? Nabi Muhammad langsung menjanjikan neraka bagi yang tidak taat kepada suaminya. Maka apapun cita-cita seorang wanita ketika dia sudah punya suami, itu harus taat kepada suami apapun cita-citanya. Dan inilah perjuangan wanita. Perjuangannya di situ. Wa fihi anna la'na aidan minal ma'asi as-sadidah wa laysa fihi annahu kabiratun fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthirna la'na wa saghirah idza aktsarat salat kabirah wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la'anal mu'min la'nul mu'min ka qatlihi. Wa tafaqal ulama ala tahrimil la'ni fa innahu fil lughah al-ib'ad wa tarat. Tadi yang menyebabkan wanita itu masuk neraka kecuali durhaka sama suaminya apa? Memperbanyak laknat. Omongannya bisa dijaga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena terbawa perasaan. Terbawa oleh perasaan. Jadi kalau laki-laki itu kurangnya ya situ, nggak punya perasaan. Maksudnya mau diapain, hatinya seorang laki-laki itu masih bisa menahan dan mudah melupakan rasa sakit itu laki-laki. Maka laki-laki itu ketika berantem dengan temannya ya mudah selesai, sangat mudah sekali selesai masalahnya. Berantem sebentar, terus itu akur lagi. Tapi kalau wanita susah sekali, sangat-sangat susah. Coba dibawa kucingnya ke bawah, masukin ke basecamp. Sini, masukin sini. Ya. Ya. Tip, kembali ke laptop. Paham ya? Jadi ya tadi, kenapa kok wanita itu terlalu banyak laknat? Karena terbawa oleh perasaan. Disakiti dikit, sembuhnya setahun. Itu wajar, itulah wanita. Kalau laki-laki beda, mudah melupakan rasa sakit. Itulah laki-laki. Kalau wanita, wah itu sudah beda. Bisa seumur hidup dia mengingat ketika dia disakiti. Bisa disebutkan semua dari A sampai Z. Itulah wanita. Kemudian apa itu laknat tadi? Laknat artinya dalam syariat al-ib'ad min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ketika kita mengatakan terlaknat kamu, itu kita sama saja menjauhkan dia dari rahmat Allah. Dan itu dilarang. Maka di sini beliau mengatakan fala yajuzu an yub'ida min rahmatillahi ta'ala man la ya'rifu halahu. Maka hukumnya tidak boleh kita tiba-tiba menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan kita nggak tahu bagaimana kehidupannya sehari-hari. Contohnya ada wanita tersinggung dengan ucapan orang di media sosial. Di media sosial dia nggak tahu orangnya, nggak pernah ketemu. Dia merasa tersakiti dengan ucapannya, kemudian dilaknat. Oh dasar kamu ini, terlaknat kamu. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu keadaannya, maksud dia ngomong seperti apa. Tapi dia ya tadi karena terlalu banyak perasaannya, dia merasa tersinggung. Akhirnya karena tidak bisa mengontrol keluar ucap-ucapan seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, maka nggak boleh kita melaknat orang yang kita nggak tahu kehidupannya seperti apa, nggak kenal apalagi. Kemudian balihada qalu, maka para ulama mengatakan, Imam Nawawi berkata seperti itu. Jadi Imam Nawawi pun itu tidak mengatakan menurut saya, tapi menurut para ulama. Nah, maka masa kita sekelas inilah mengatakan menurut saya, gitu kan? Balihada qalu, maka para ulama mengatakan la
la'nu ahadin bi'ainihi, maka tidak boleh kita melaknat seseorang secara personal. Musliman kana au kafiron, seorang muslim atau seorang kafir, nggak boleh. Atau dabah atau hewan, kucing lagi contohnya, ganggu pelajaran, dasar kucing, titit sensor, dasar kucing terlaknat contohnya. Nah itu nggak boleh. Yang namanya hewan nggak punya akal, masa kita salahkan. Kemudian mana tadi? Illa man alimna bin nassi syar'i annahu mata al kufri aw yamutu alaihi ka Abi Jahal wa iblis. Kecuali kita tahu dari agama, dari syariat ini bahwasanya orang itu mati dalam keadaan kafir, seperti Abu Jahal. Gak apa kita melaknat Abu Jahal, walaupun gak pernah ketemu, karena sudah jelas orang ini menyakiti Rasul dan wafat dalam keadaan kafir. Atau iblis, kita boleh mengatakan Abu Jahal yang terlaknat, iblis yang terlaknat, boleh. Atau orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang kita sudah tahu dari agama kita orang ini wafat dalam keadaan kafir, Jahal, Lahab, dan yang lainnya. Wa amala'na bil wasfi falaysa biharam kala'nil wasilati wal mustawsilati wal wasimati wal mustawsimah. Tapi kalau laknat dengan perilaku, contohnya kita mengatakan orang yang, mohon maaf, menzinai ibunya itu terlaknat, boleh nggak seperti itu? Orang yang zina dengan ibunya itu terlaknat, boleh nggak ngomong seperti itu? Boleh, karena itu kita melaknat tindakan, bukan personal. Kita hanya mengatakan, contohnya Ustaz mengatakan orang yang zina dengan ibunya itu dia terlaknat. Itu kan saya melaknat tindakan, bukan orangnya. Tapi siapapun itu yang berzina dengan ibunya itu terlaknat. Siapapun, bukan personal berarti kan, bukan si fulan terlaknat, nah bukan. Tapi maka seperti halnya apa? Hadis Nabi yang Nabi mengatakan la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat siapapun yang menyambung rambutnya dan yang membantu orang menyambung rambutnya. Ini kan untuk wanita juga, menyambung rambut, ya kan? Nah, wa akilur riba, dan Allah juga melaknat orang yang makan riba. Ini kan berarti siapapun yang makan riba terlaknat. Wa muwakilihi wal musawwirin, dan orang yang sering gambar. Gambar apa? Gambar apa ini? Kalau hukum gambar ini pembahasannya sangat-sangat panjang. Maka yang menurut hematnya itu kalau gambar, ya gambar yang jangan sampai gambar yang membuka aurat ya. Karena ada yang membolehkan gambar juga, gambar manusia nggak apa-apa, ada yang membolehkan juga, tapi jangan sampai gambar yang membuka aurat. Itu sudah apa? Dosa. Atau gambar sesuatu yang membuat kita bersyahwat walaupun menutup aurat. Contohnya gambar laki-laki, gambar opa-opa Korea. Tapi kan menutup aurat, Ustaz. Tapi nafsu nggak ketika gambar dia? Nah, itu ya yang bisa merasakan ya diri sendiri, kita nggak bisa menghukumi. Seperti itu. Wal fasikin wal kafirin wala ana min ghairi minna manaril ard. Intinya seperti itu. Kemudian yang bersangkutan dengan ini ya, kekurangan akal. Kemudian di sini Imam Nawawi berkata, qala al-Imam Abu Abdullah Al-Maziri rahimahullahu taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad yang menerangkan tadi, amma nuqsanul akli fasyahadatu imra'ataini ta'dilu sahatar rajul. Bukti kurangnya akal seseorang perempuan
itu persaksian 2 orang perempuan itu setara dengan persaksian 1 orang laki-laki. Kenapa? Karena itu tanbih minhu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa huwa nabahallahu ta'ala alaihi fi kitabihi biqouli ta'ala, karena itu juga sudah dijelaskan di Quran. Tentang apa? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kenapa kalau persaksian butuh 2 orang perempuan? Karena agar yang satunya bisa menguatkan yang satunya lagi. Kalau laki-laki sendiri nggak masalah, karena dia sudah mudah laki-laki itu tidak gampang berubah pendiriannya. Kalau wanita mudah, maka butuh teman. Kenapa? Anahuna qalilatud dhabt, karena mereka itu, wanita itu, kalau masalah persaksian kurang bisa detail. Kadang-kadang masih membawa perasaan. Contohnya persaksian zina. Ternyata setelah dilihat yang zina temannya sendiri. Itu dia kadang-kadang kebawa perasaan. Akhirnya dia berbohong dalam persaksian. Padahal dia lihat secara langsung. Gitu kan? Nah, maka di sini butuh 2 orang. Atau setara dengan 2 orang perempuan setara dengan 1 orang laki-laki. Jadi di sini apa? Poinnya adalah masalah kurangnya agama, masalah kurangnya akal itu tidak di semua perkara, tidak di semua urusan seorang wanita itu dia kurang dari laki-laki. Hanya di masalah apa? Persaksian saja, jadi saksi. Jadi saksi. Kenapa? Karena ya tadi kurang bisa memahami dengan detail. Apalagi kalau di hadapan orang banyak, itu kan kadang-kadang langsung mudah berubahnya seorang wanita. Maka butuh 1 orang lagi perempuan temannya yang menguatkan. Nah, jadi masalah kurangnya akal itu hanya tadi dalam urusan persaksian. Kenapa? Karena itu ada sebab biologis maupun psikologis yang ada pada perempuan. Contohnya apa? Dalam masalah biologisnya, para ulama menilai perempuan itu mudah terganggu dengan perubahan situasi dan kondisi fisik. Contohnya ketika dia sedang nifas, haid, itu bisa merubah dirinya secara total. Yang tadinya dia baik karena dia sedang nifas, sedang haid, jadi galak. Itu kan hanya ada di wanita saja. Dan setiap wanita mengalami ini. Atau dalam ketika kehamilan. Nah, itu sangat merubah psikologisnya. Jadi mau makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Padahal dulunya nggak pernah minta itu. Gitu. Nah, dan juga para ulama juga menilai bahwasanya kodratnya wanita itu ya tidak dalam masalah persaksian, perannya tidak di situ. Itu dalam apa? Melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Dan ketiga-tiganya ini itu lebih condong ke perbuatan di dalam rumah, bukan di luar rumah. Gitu kan. Jadi ketika wanita di luar rumah itu kadang-kadang mudah berubah moodnya, psikologisnya, dan biologisnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kalau Fathul Bari itu syarahnya Sahih Bukhari yang ngarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi di biologisnya. Kalau psikologisnya, perempuan itu dinilai oleh para ulama dan para ahli juga itu lebih dominan dari sisi emosionalnya. Jadi perasaannya itu lebih dominan.
bahkan bisa mengalahkan akalnya, bisa mengalahkan logikanya. Logikanya kalau orang menyakiti itu ya dimaafkan, cepat dimaafkan. Tapi wanita dimaafkan tapi lewat jalur yang agak rumit. Paham ya? Laki-laki ya maafkan dan sudah langsung ke poinnya memaafkan. Kalau wanita kesana dulu, ngomong panjang dulu, baru besok dimaafkan. Tapi kan dia ini, wah panjang lebar, panjang kali lebar. Rasa nggak seperti itu? Rasa kan? Nah. Nanti kalau sudah punya suami akan sangat terlihat perbedaannya. Bagaimana seorang laki-laki itu menghadapi masalah, sangat cepat dan to the point. Sebenarnya dalam masalah apa? Masalah tersakiti tadi contohnya. Bahkan masalah apa? Masalah beli sesuatu aja lah. Laki-laki itu kalau beli sesuatu langsung ke tempatnya. Oh saya butuh odol, langsung ke tempat odol, pergi ke kasir langsung pergi. Kalau wanita muter dulu. Udah tahu tempatnya dia, tapi muter dulu. Oh ini ada mie, diambil satu. Padahal listnya cuma odol, tapi muter dulu ke toko. Pulang-pulang bawa belanjaan banyak. Nah, ada ketawa berarti nyadar. Jadi itu apa ya? Kurangnya akal wanita itu ya itu menjadi ciri-ciri uniknya, bukan menjadi kekurangannya, gitu kan. Maka di sini dominannya faktor psikologis itu apa? Menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi. Yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Maka nggak boleh seorang perempuan itu menjadi pemimpin, sebenarnya nggak boleh. Karena ya tadi urusan-urusan ribuan masyarakat kalau diurusi wanita itu selesainya rumit. Karena apa ya? Karena tadi karena akalnya kurang, penyebabnya ada, yaitu apa ya, perubahan kondisi dirinya sendiri ketika haid dan lain sebagainya. Contohnya dia nanti ketika jadi qadhi, contohnya jadi pemimpin yang harus menentukan suatu hukum, dia sedang haid, bawaannya emosi terus. Itu nggak boleh seseorang itu memutuskan sesuatu ketika dia sedang emosi. Itu sudah diajarkan oleh syariat. Bahkan laki-laki pun kalau dia jadi qadhi, jadi hakim, dan dia sedang lapar, sedang emosi, sedang kebelet kencing, itu nggak boleh memutuskan hukum. Karena apa? Karena bisa merubah kondisinya gitu loh. Apalagi kalau wanita, itu ada hadisnya, ada fikihnya, ada. Qadhi itu apa? Hakim yang menentukan kamu salah, kamu benar. Kalau hakimnya sedang marah, dia akan terganggu apa? Psikologisnya. Apalagi kalau hakimnya seorang wanita, seperti itu. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Bukan berarti kita melarang wanita menjadi pemimpin itu merendahkan, tidak. Kebalikan, kalau kita malah menyuruh wanita menjadi pemimpin, itu malah memberikan dia tugas yang tidak bisa dia laksanakan secara penuh, malah menyiksa, malah merendahkan, gitu kan, seperti itu. Mungkin sudah paham ya maksudnya ya. Nah, jadi seperti itu maksud dari kurangnya akal seorang wanita. Jadi sekali lagi, bukan berarti wanita itu tidak punya amalan-amalan yang lebih daripada laki-laki. Banyak wanita yang lebih takwa daripada laki-laki, lebih soleh, lebih beragama daripada suaminya, ya kan? Ada. Di Quran kan dijelaskan, istrinya Fir'aun lebih bertakwa daripada Fir'aun. Paham maksudnya? Jadi bisa seorang wanita itu melebihi laki-laki, tapi kita harus sadar diri bahwasanya yang namanya wanita itu
sesuai dengan yang kita pelajari, kurang dalam akalnya dan agamanya. Kalau kurang dalam agamanya itu penyebabnya karena dia nggak boleh sholat dan puasa karena dia sedang haid, ya. Kalau kurangnya akalnya, buktinya apa? Karena kalau dalam masalah persaksian itu dua wanita sama dengan satu laki-laki. Kenapa? Karena persaksian itu urusan publik. Tadi ya sudah kita singgung. Seperti itu. Tapi banyak juga para wanita yang lebih takwa dari para suaminya atau para laki yang lain, dan kedudukannya lebih tinggi di akhirat nanti. Seperti itu. Bahkan wanita itu apa? Kadang memiliki perhatian besar dalam beberapa perkara, sehingga mereka lebih kompeten daripada laki-laki. Masalah kedetailan rumah itu kan yang lebih paham biasanya wanita. Maka kita lihat di sini terkadang ada wanita yang lebih ahli dalam suatu bidang daripada seorang laki-laki. Intinya kita harus tahu porsi kita masing-masing. Kita tutup dulu. Kalau ada pertanyaan, Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita jawab, insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.